HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hari ini 9 tahun lalu, seujung mata pena menoreh satu makna dengan triwarna dasar merah, putih, hitam, wartam. Dan detik ini triwarna itu semburat dalam roh nawaksara. Muda, milenial, jujur, jernih, jelas, tegas, lugas, cerdas, tuntas, menjadikan wartam istimewa. Dharma, nawaksara mantranya, 9 sinar pencerahan. Membuka mata, menangkap makna, mengulas kata, mengungkap rasa, mengupas makna menjadi cita, menata raga, mengemas karya. Pemirsa HiTV Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, bercerita kanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya Diah Parisya. Kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai rangkaian menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Membuka mata, menangkap makna, mengulas kata, mengungkap rasa, mengupas makna menjadi cita, menata raga, mengemas karya. Membuka mata, menuntun jiwa, membuka mata, menuntun jiwa, membuka mata, menuntun jiwa, membuka mata, menuntun jiwa. Membuka mata, menangkap makna, menjadikan wartam istimewa. Membuka mata, mengungkap rasa, menjadikan wartam istimewa. Kami, mahasiswa PKL UHN Sugriwo Denpasar tahun 2023 untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Maju terus wartam 9 tahun. Nawaksara. Hai teman-teman Swindu, kita jumpa lagi dalam high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Nah, kali ini teman-teman kita jumpa lagi dalam program Tutur Sebelum Tidur dengan buku 99 Satwa Hinduni. Cerita yang akan kami bawakan hari ini adalah Akal Bulus Membawa Petaka. Seperti apa ceritanya? Kita ikuti setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Nah, teman-teman Swindu, Tika dan juga Lydia. Jadi cerita ini bermula ketika seekor musang lagi jalan-jalan di tengah hutan. Nah, ketika ia jalan-jalan di tengah hutan, ia melihat ada hewan yang bertengger di atas pohon. Hewan itu adalah ayam. Nah, ketika ia melihat ayam, kan dia lagi jalan-jalan nih ceritanya di hutan dalam kondisi lapar. Ketika ia melihat ayam, ya jadi makin lapar dan dia ingin memperdaya si ayam, ya dia bisa memangsa ayam. Akhirnya si musang teriak dari bawah, dia bilang gini, "Ayam, ayam, aku musang datang ke sini membawa perintah dari Raja Hutan. Raja Hutan meminta kita semua untuk
untuk selalu berdamai, hidup rukun, dan selalu hidup berdampingan dengan rukun, gitu katanya. Nah, ketika si ayam mendengar Musa mengatakan seperti itu, ayam berpikir, kok tumben ya si Musa datang baik-baik terus minta kita hidup rukun. Nah, di sana ayam udah merasa curiga nih. Tapi si Musa tetap manggil-manggil ayam dari bawah. Dia bilang gini, ayam, ayo cepat turun ke bawah. Mari kita berpelukan sebagai tanda bahwa kita sudah menjadi sepasang sahabat, tidak lagi musuhan, gitu katanya. Terus karena si ayam udah merasa curiga, ayam bilang gini ke Musang, oh Musang ya yang di bawah sana. Aku ingin juga bersahabat denganmu. Perintah dari raja itu sangat bagus. Raja meminta kita untuk bersahabat dan selalu hidup rukun. Itu adalah hal yang sangat mulia. Tapi aku baru mau bersahabat denganmu lagi ketika temanku si anjing sudah datang ke sini. Sekarang temanku si anjing dia lagi mencari makan ke tengah hutan. Jadi Musang, kau tunggu dulu ya. Nanti ketika anjing datang baru deh aku mau baikan sama kamu. Nah, mendengar kata-kata si anjing, akhirnya si Musang pun lari terburu-buru meninggalkan ayam dan berkata, ayam, tidak jadi, aku tidak jadi berbaikan denganmu. Aku harus menyampaikan pesan ini dulu kepada semua makhluk di hutan ini. Padahal aslinya si Musang itu takut sama siapa? Si anjing kali, Kak. Benar, jadi aslinya si Musang ini takut sama si anjing. Jaka, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Sundi yang ada di rumah. Saya Widi Puspitarani, Tika Nanda, dan Sakra Ditya, mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Orang-orang sukses adalah mereka yang hebat dalam menyederhanakan harapan untuk memperbesar tindakan. Mereka memperlebar kesabaran, seluas rada dan bakti untuk dinding doa-doa. Saya Dr. Ando Siketut Sukadana, Ketua PHDI Wilayah Kota Jakarta Barat untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa HTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Wartam Plus, mengulas insight Wartam tiap edisinya bersama saya Mia Gandewa, ditemani pengurus Dimahi Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia, terkenalkan Bapak Budi Swampana dan juga Bapak Putu Siyoga. Nah, kali ini kita akan mengulas Wartam edisi 97 dengan banner Nyuciang Jatining Api Nyepi. Tema yang begitu sufi untuk menyambut tahun baru Saka 1945, kita menyepi sunyi dalam keheningan. Nah, seperti apa kita lihat dari covernya ya. Kita diingatkan ya dengan prosesi nyepi, salah satunya dengan lasti. Nah, langsung aja deh kita tanya gimana pandangan dari salah satu pengurus Dimahi, ada Bapak Putu Siyoga. Yorti Pak? Iya, sekarang cek. Sehat selalu Bapak ya. Nah, gimana nih Bapak menggambarkan tema Wartam kali ini di edisi 97? Ya, memang kalau kita perhatikan kan masih relevan sekali dengan perayaan Nyepi ya. Jadi Wartam mengangkat tema utama itu, kemudian menjadikan cover yang sangat menarik kan gitu. Jadi kita melihat ini sudah kita bisa langsung merasakan nuansa Nyepi itu. Kemudian yang memang diawali dengan ini masalah yang tadi apa namanya belis ya, belis tadi. Nah, kemudian Nyuciang Jatining Api dengan di teras ini ada 3 tulisan utama ya. Jadi kemudian Nyepi Haritan Mali, kemudian Rite Manajemen Hindu. Nah juga ada QR. Nah di sini jadi bisa scan ya, jadi mendapatkan informasi terkait dengan Wartam dari websitenya.
untuk mengenal lebih dalam barangkali itu. Untuk mengenal lebih dalam ya seperti apa Wartam edisi 97 ini. Nah sekarang kita buka halaman demi halaman ya. Ada rubrik Bungklang-Bungkling, ada juga Wartam isi mulai dari Candi Bentar, Jago Tengah, Kori Agung sampai dengan beberapa kolom-kolom dari para kolomnis Wartam. Nah kita awali dengan salah satu rubrik Ancak Saji Api Nyepi. Nah Pak Suwantana nih sekarang bagaimana Bapak menggambarkan Nyuciang Jatining api di hari Nyepi? Ya, jadi api yang dimaksudkan itulah api kesadaran. Ya. Nah, kesadaran kita kan kadang dibelenggu oleh kemarahan, jealousy. Nah, ini yang disepikan sehingga disebut dengan api nyepi. Jadi Nyuciang Jatining api sebenarnya adalah bagaimana api kesadaran yang lama ini, yang dengan jealousy, kemarahan itu dimurnikan sehingga dia menjadi api kesadaran baru, api kesadaran yang penuh dengan prestasi, api kesadaran yang penuh dengan bagaimana nilai-nilai moralitas itu bisa diangkat. Ya, terima kasih Pak Suwantana. Setelah diantarkan pemahaman tentang api nyepi, nah kini kita masuk pada rubrik Candi Bentar. Lingsir Wengi Sangkawi oleh Bapak Jelantik Sutanegara. Nah masih di Pak Suwantana, gimana Bapak melihat salah satu tulisan di Wartam edisi ini? Nah ini Sangkawi di sini kan berarti dia pujangga ini ya. Nah Lingsir Wengi ini tengah malam. Nah apa signifikasi dari Lingsir Wengi tengah malam ini? Karena biasanya Sangkawi itu suka dengan gelap itu tidak dalam konteks awidya, gelap itu dalam konteks penyatuan. Ketika ini cahaya hilang, kita tidak bisa membedakan apa yang ada di depan kita. Jadi penyatuan itu, keheningan itu ada di dalam malam yang pekat. Jadi biasanya yogi atau pujangga itu senang dengan yang penyatuan. Jadi gelap representasi dari itu. Sepi, sunyi, wengi, masih tentang wengi nih Pak. Yeah. Sunyi juga dari Pak Nanang Sutrisno, gimana Pak Suyuga? Sebenarnya masih nyambung ini. Jadi dari kawinya di situ, kemudian perenungan tadi kalau kita perhatikan di sepi, sunyi dan wengi, justru disitulah titik kontemplasi itu kan menguapnya di sana. Sepi ya satu hari itu kita sepikan dari api iri, api dengki kan begitu di situ. Kemudian memang suasananya juga mendukung di situ sepi tadi. Pemirsa HTV Channel 3 masih dalam program Wartam Plus mengulas insight Wartam di rubrik Kori Agung oleh Pak Sukarmo. Pak Suwantana, bagaimana Bapak menggambarkan Nyepi Nyuciang Jatining api? Ya, tadi api yang dimaksudkan dari kesadaran. Nah, kesadaran ini dari Pak Wayan Sukarmo itu di awal itu bersifat pengetahuan ya. Kita pahami dulu, makanya nanti di subnya ada memahami Jatining api. Nah, setelah kita paham, kemudian ada internalisasi. Jadi menghayati Jatining api subtemanya. Nah, kemudian nanti terakhir konsekuensi dari internalisasi itu perilaku kita, kesadaran kita berefleksi ke dalam perilaku sehari-hari sehingga bagaimana perilaku yang awalnya penuh amarah, penuh emosi, ego dan lain sebagainya menjadi ulas asih, menjadi kita lebih bisa menerima, lebih toleran dengan yang lain. Jadi kira-kira itu pemaknaan dari Nyuciang Jatining api Nyepi oleh Pak Wayan Sukarmo ini. Juga dilengkapi dengan Wartam Wariga tentang Taur Kesange, petitis dan rubrik menarik lainnya. Nah pemirsa, untuk lebih detail dan lengkapnya pemirsa bisa baca majalah Wartam edisi 97 dan dapatkan di toko terdekat di kota Anda atau agen-agen, salah satunya di butik Bumbuli Wartam. Saya Nia Gadewa dan Bapak Suwantana, Bapak Suyuga pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Ambillah pagi, bawa ke siang hari, genggamlah siang hari, bawa ke senja hari. Tidak penting apakah kita punya gen bisnis, naluri bisnis, ilmu bisnis, atau darah bisnis. Karena yang penting adalah kita harus mulai bisnis dari sini, dari hati ini, sekarang ini. Mulai dari yang terdekat kita, gunakan apa yang kita punya. Maksimalkan apa yang kita bisa. Saya, Ega Riantama, untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita berlayar, ikuti burung camar. Mari kita melayar.
Bahwa kita punya sepasang kaki, sepasang tangan, sepasang telinga, bahkan sepasang mata. Maka mengapa kita melihat sesuatu hanya dengan sebelah mata, padahal kita dikaruniai sepasang mata? Ibarat lukisan alam, Bali hanyalah sebuah bingkai emas. Sementara adat budaya, kehidupan sosial, pariwisata dan kearifan lokal adalah lambang warna yang dengan bijaksana menyerahkan diri dalam goresan kuas ritual Satyang Siwang Sundara. Tulis puisi, menari-nari di kaki sang yang widi. Tridatu tiga makna dasar, Tridatu tiga warna utama, benang merah, putih dan hitam, Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa, Upati Stiti Pralina, lahir hidup dan pralaya. Simpulkan dalam jiwa raga, bukan hanya hiasan pergelangan. Jadikan tali kenali jiwa, jadikan tali kenali pria, menuju pintu yang Maha Esa. Demikian tadi pemirsa, telah kita simak bersama Sundari Nada, jalinan makna di balik nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Panisya, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai channel. Benang merah, putih dan hitam, Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa, Utpati Stiti Pralina, lahir hidup dan pralaya. Simpulkan dalam jiwa raga, bukan hanya hiasan pergelangan. Jadikan tali kendali jiwa, jadikan tali kendali pria, menuju pintu yang Maha Esa, menuju ide yang widiwasa, menuju ide yang widiwasa. Simpulkan dalam jiwa raga, bukan hanya hiasan pergelangan. Jadikan
dewasa, menuju ide yang dewasa. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.